Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat rasan-rasan bendino, balik lagi bareng aku host kalian yang setia nemeni sore-sore kalian biar gak gabut. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin sosok yang keren banget, ulama sekaligus sastrawan, yaitu Buya Hamka. Dan tentu saja kita bakal kulik salah satu karya paling fenomenalnya, yaitu tenggelamnya kapal Van der Wijk. Udah bareng aku di studio kali ini ada Om Atta, sejarawan muda yang doyan banget baca karya klasik. Halo, kabar baik, alhamdulillah, seneng banget bisa diajak nongol di rasan-rasan bendino. Mantap, jadi gini Om, kalau dengar nama Hamka, orang biasanya langsung ingat dua hal. Yang pertama tafsir Al-Azhar sama tenggelamnya kapal Van der Wijk. Bener gak? Bener banget, Hamka itu nama panjangnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat 17 Februari 1908. Ayahnya seorang ulama besar, Haji Rasul, tokoh pembaharu Islam. Dari kecil Hamka ini udah akrab banget sama suasana pesantren, kitab kuning, pokoknya dunia agama lah. Tapi uniknya Hamka itu nggak cuma ngaji kitab saja kan? Betul, beliau itu otodidak banget, suka baca apa aja, novel, terjemahan, tulisan modern, politik, sampai budaya. Jadi wawasannya luas banget. Bahkan di usia muda, Hamka merantau ke Jawa, belajar dari tokoh pergerakan kayak Hos Cokroaminoto sampai Ki Bagus Hadikusumo. Wow, berarti nggak heran kalau Hamka bisa jadi ulama, sastrawan, sekaligus politisi ya. Betul. Multi talenta banget. Nah, salah satu karya besarnya di bidang sastra yaitu tadi Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel ini keluar tahun 1939. Oke, bentar-bentar. Judulnya aja bikin penasaran, Kapal Van der Wijk yang tenggelam. Jadi ini novel tentang Titanic versi Indonesia gitu? Bisa dibilang begitu, tapi inti ceritanya bukan di kapal tenggelamnya, tapi kisah cinta tragis antara Zainuddin dan Hayati. Masya Allah, kisah cinta yang tragis sekali. Favoritnya netizen plus 62 nih. Iya, jadi gini, Zainuddin itu keturunan campuran Minang Bugis, sementara Hayati gadis Minang asli. Mereka saling cinta, tapi adat Minangkabau waktu itu kaku banget soal keturunan. Zainuddin dianggap enggak berhak nikahi Hayati. Waduh, cinta ditolak, adat sakitnya tuh di sini. Iya, dan akhirnya Hayati dipaksa menikah dengan orang lain. Tragisnya di ujung cerita, Hayati meninggal dalam tenggelam kapal Van der Wijk, dan Zainuddin cuma bisa meratapi nasibnya. Ya Allah, beneran pedih sekali. Jadi Hamka tuh nggak cuma bikin orang mikir soal agama ya, tapi juga bisa bikin orang baper. Nah itu, justru lewat novel ini, Hamka sekalian nyelipin kritik sosial. Beliau berani nunjukin kalau adat yang kaku justru bisa nyiksa orang. Jadi, novel ini bukan sekedar drama cinta, tapi juga perlawanan terhadap ketidakadilan. Pantesan aja sampai sekarang novelnya masih dibaca. Bahkan difilmkan tahun 2013 kan? Betul, dan kerennya lagi, meski beliau ulama besar, Hamka bisa menulis dengan gaya yang puitis, romantis, dan menyentuh. Itu bikin karyanya awet sampai generasi kita. Mantap jiwa. Jadi intinya Hamka ini bukan sekedar ulama kaku, tapi manusia yang punya rasa, punya kepekaan sosial, dan bisa menulis karya pribadi. Tepat sekali. Oke sobat rasan-rasan, itu obrolan singkat kita soal Hamka dan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Semoga kalian bisa makin semangat baca karya sastra klasik Indonesia. Jangan cuma scroll-scroll TikTok saja dong. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di rasan-rasan bendino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.